Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah hari ini dengan kuliahan bahasa pemrograman mobile 2. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses penjelasan pembuatan aplikasi di pertemuan 4 mengenai intent dan provider. Pada tahapan ini saya akan mencoba langsung bagaimana cara penggunaannya. Pertama kita membuat project terlebih dahulu. Project yang akan kita gunakan adalah project intent namanya. Lalu kita akan saja dia ada namanya project pertemuan 4 ya. Pertemuan 4 ini biasa saja company domain, baru kita pilih next, API 15 seperti biasa. Jadi kita harus cek dulu bagaimana fungsi dan Gradle yang akan kita jalankan nantinya, dipastikan semuanya berhasil finish proses anyway. Oke, kita akan close saja otomatis. Tekan harusnya tadi tidak di close ya. Oke, saya akan ulangi. Ini dia projectnya, saya open kembali. Jadi untuk tahapan pertama kita harus cek dulu apa saja yang akan dicek. Pertama kita pastikan dulu di sini Gradle ya. Oh, ini udah ada pertemuan 4. Akan kita buat project baru ya. Pertemuan 4 sudah ada rupanya, jadi kita akan masuk ke 4 project baru, next, finish. Ternyata tadi masalahnya itu dia ada name yang sama, jadi tidak bisa. Jadi kalau pembuatan project itu tidak boleh ada yang sama. Ini yang sebelumnya ya, project sebelumnya, jadi itu sudah jalan. Mengenai SQLite, pertama kita harus samakan dulu with Gradle-nya yang ada di sini. Jadi tinggal copy. Kita harus cek Gradle dulu, masih ada error nih. Karena masih ada error, kita harus cek dulu Gradle-nya. Ini biasa ya di sini ya, Bu, Gradle modul. Nah, itu dia. Oh, ini bisa dua bawaan. Jadi ini pastikan dulu, baru kita tambahkan. Nah, ini ya, ini udah tambahkan 2711. Ini ada masalah di sorry. Highlight berarti di sini kita tambahkan. Oh ya, oke, kita tambahkan tinggal yang di ini ya, di bagian ini. Ini dia ditambahkan dari ini, copy aja, Ctrl A. Ctrl A V ya, ingat ini sama, jadi tinggal Ctrl A, Ctrl C, baru Ctrl V. Jadinya ini baru bawaannya. Setelah itu fungsi dari build Gradle kita ini sudah berhasil ya. Ini untuk menangani error yang biasanya banyak terjadi di Android Studio. Bagaimana? Jadi cara menggunakannya kita harus mengetahui. Yang pertama kita akan gunakan itu adalah, ingat aja, build Gradle dan build Gradle project dan build Gradle modul. Nah, ini sama semuanya, harus kita samakan. Seperti inilah tampilan untuk build Gradle modul, dan seperti inilah tampilan build Gradle projectnya.
Setelah itu kita akan mengikuti modul. Nah, ini sudah tampil. Nah, kita lihat dulu, cek folder layout, pastikan layout sudah tampil, sign, kita cek modul. Nah, ini modul saya. Kita akan langsung ini ya, nanti untuk penjelasan teori akan berada di video satu lagi. Yang pertama kita akan gunakan fungsi activity main-nya sudah yang bawaan. Di sini bawaannya kita akan copy kodenya, saya langsung coba cara penggunaannya ya. Jadi biar cepat, saya akan menggunakan copy. Jadi kalau kalian nanti ketik saja menggunakan pengetikan. Jadi di sini kan udah ada relative layout sampai copy. Pertama kita gunakan di sini. Jadi kalian ngetik kodenya. Dari sini aja. Oke, ini kita copy. Saya copy karena saya buat videonya cepat. Jadi kalian nanti pun bisa ketik saja ya, biar kalian paham bagaimana cara pembuatannya. Jadi di sini bawaan tools konteksnya ini berdasarkan Java ini. Baru ini nggak penting dihapus. Lalu kita pastikan semua berhasil ya, ini sudah tampil. Lalu kita buat activity 2. Kita buat activity 2 yaitu caranya file name activity empty namanya kedua activity 2. File new, ingat, saya ulangi dari sini, app new activity activity 2. Oke, ini sesuai dengan package name. Nah, buat proyeknya dari app ya, klik kanan lalu activity 2. Tunggu ya. Ini salah. Kita ganti aja package-nya. Harusnya package-nya satu aja. Pindahkan dalam ini. Hapus saja. Oke, bagian layoutnya sudah. Ini bawaan, kita hapus ini. Kita ketik kedua. Setelah itu kita copy kode keduanya, jadi ketik kalian nanti kode keduanya, lalu kita gunakan. Kode bawaan saya ya, jadi cepat tampilannya seperti ini ya. Oke, jadi sini ada gambar ya, beberapa gambar. Oke, saya kasih gambar strawberry. Lalu nanti kita taruh di gambarnya dalam drawable. Bagaimana cara meletakkan gambar saya ajarkan. Setelah itu kita akan masuk langsung ke kode dulu, ke kode Java-nya. Nah, ini setelah kita buat activity 2, lalu kita buat kode Java. Kita buat kode Java-nya. Jadi saya akan coba langsung biar nanti kalau ada error kita akan cepat menangani. Kita pastikan floating dan snack bar-nya itu dihapus saja. Baru kita mainkan di variabel awal.
Setelah itu kita akan masuk ke toolbar. Toolbar ini nggak usah, floating nggak usah, karena kita pakai empty activity. Kita langsung ke kita dipastikan dulu kodenya ada aman ya. Jadi kita masuk ke bagian cari layout. Ini udah ada ya, ini kita dari bagian ini ya, public. Oke, view. Setelah itu kita copy sampai sini. Oke. Klik on kliknya. Sini terus. Oh, ini dia set on kliknya. Kita copy di sini. Bila sini. Di sini sekian dulu ya. Lihat. Oke, sebentar, bacon. Klik udah masuk. Setelah itu kita masuk ke activity 2. Activity mainnya ini ya, jadi dia di activity 2 main. Masuk ke activity 2, kita copy. Oke, activity 2 sini sampai sini. Itu kita buat under manifest. Activity pertama langsung daftarkan pada under manifest. Ini kita daftarkan. Ini udah ada. Di Android kedua ini. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam buat project kedua. Untuk membuat project dengan content provider, pilih pada file layoutnya. Di sini kita ada di layout activity main. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, ini kita buat content providernya ya, seperti yang tadi. Button 1, button 2. Lalu di sini jalankan dan amati hasilnya. Berarti ini yang pertama, ini project kedua ya. Oh ya, ini yang pertama ya. Ini kita melihat dulu hasil yang pertama.
Jadi kita cek dulu hasil yang pertama ini. Nanti ada project kedua ini. Project kedua mengenai dengan content provider. Oke. Jadi yang pertama kita membuat mengenai konten dulu, baru nanti ada juga yang kedua ini mengenai kontennya. Kita oke. Sini kita lihat dulu ya. Saja dipakai. Ada beberapa kode yang tidak perlu ya. Jadi oke, ini udah finish ya. Jadi ini kodenya benar. Di sini kita buat activity 2, kembali activity. Selanjutnya oke. Ini untuk yang project pertama, berarti nanti ada 2 project dari modul tersebut didapatkan nanti ini yang kedua seperti ini. Nah, ini dijalankan dulu, lalu dibuat project kedua mengenai kontennya. Content provider ada ini file baru, ini kode baru. Oke, kita lihat hasilnya, jalankan. Ini mengenai konten intent ya, intent dan provider. Jadi nanti kemungkinan ada 3 video lah ya. Ini video pertama, ada video penjelasan, lalu ada video praktik yang kedua. Ada 2 modul, 2 coding tadi ya. Ini dites dulu yang pertama, lalu nanti yang kedua. Ada dari modul tersebut kan ada 2 itu. Jadi ini yang di atas dulu dijalankan, dites, lalu nanti buat project baru lagi. Ini nanti ada video di video selanjutnya karena ini agak banyak, nggak mungkin dalam satu video. Jadi nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, kita coba lihat bagaimana hasilnya. Install. Jadi yang pertemuan sebelumnya saya sarankan sudah jalan ya. Tempat saya semalam udah jalan di pertemuan 4 ini, jalan ya, udah bisa input data. Lalu oke, kita lihat apa hasilnya. Oke, ini ya, selamat datang di activity 1, button intent pindah ke activity 2. Jadi fungsinya itu adalah untuk memindahkan antara halaman activity 1 dengan activity 2. Kita klik sekali, kita akan pindah ke activity 2. Oke ya, tampil ya di sini. Kalian di activity 2 pilih back kembali untuk kembali ke activity 1. Back, kembali kan, baru exit. Jadi yang semalam yang SQLite saya sudah juga berhasil. Yang semalam satu lagi mana ya?
departemen namanya ya. Oke, pasangan. Jadi ini untuk video yang pertama, nanti ada video penjelasan selanjutnya mengenai teori, dan ada nanti video project kedua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dulu kerja ya.